Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia, sahabat-sahabat petani. Sore hari ini kami memantau perkembangan padi CL284, padi yang insya Allah asalnya juga dari Malaysia. Ini perkembangannya di usianya sudah 70 HST seperti ini, sahabat-sahabat petani. Kita tanam di lahan yang sangat buruk ini. Lahannya ini sering terkena asam-asaman karena airnya selalu menggenang. Airnya selalu menggenang, sahabat-sahabat tani. Penampakannya seperti ini. Hasil kesimpulan kami menanam padi CL284 ini di tanah yang berair, yang sulit disurutkan airnya, di tanah yang berlumpur, di tanah yang sering rentan terkena asam-asaman, adalah yang pertama, padi ini mempunyai daya tahan atau survive sekali, bisa bertahan di kondisi lahan yang ekstrim. Buktinya bisa dikata 95% ini bisa bertahan hidup ya di lahan kami ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah ditemukan beberapa kesimpulan-kesimpulan. Yang pertama, padi ini ketika ditanam di lahan yang berair, anakannya malah kurang nih. Ya karena mungkin sering terendam gitu, sehingga tunas-tunas baru tidak muncul. Sehingga kalau kami hitung dari sisi anakan, ini kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuma ada 13. Ini menandakan bahwa padi ini tidak beranak ya. Kalau ditanam di daerah yang berlumpur kayak gini nih kondisinya. Ya seperti ini kondisinya. Walaupun keluar anakan, tapi anakannya tidak bisa maksimal. Ya, karena jelas unsur-unsur hara yang ada dalam tanah yang rusak itu tidak sebanyak di tanah yang subur. Jadi kalau kita mau menanam padi CL ini di lahan yang berawa, memang ini mempunyai ketahanan yang lebih dibanding Impari 32. Biasanya kalau kita tanam Impari 32 di lahan yang seperti ini langsung merah. Alhamdulillah dari awal padi ini tidak merah. Cuma punya kelemahan tidak beranak. Oleh karenanya hal yang sangat kita harus perhatikan adalah pertama jarak kerapatannya. Jangan terlalu renggang. Dengan anakan yang sedikit itu ya, kalau terlalu renggang ya jelas nanti hasilnya akan sedikit. Yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah stok benih yang banyak, sehingga nanti ketika disemai menghasilkan bibit yang banyak. Ketika ditanam, bibitnya ditanam dalam jumlah yang banyak atau ombol. Saya pikir itu solusi untuk mengatasi masalah minimnya anakan dari CL284 di tanah yang rusak atau tanah berair ya. Insya Allah kalau itu diterapkan, CL ini ya akan bagus gitu ya, akan sama dengan padi-padi yang lain. Memang untuk lahan di sini kelemahan kami kemarin ini kurang atau terlambat dalam hal pemupukan. Kita pupuk
yang kedua itu udah lebih dari 50 HST menjelang 60 HST. Itu kelemahan yang kemarin ya. Kelemahan kami itu dari sisi perawatan, bukan karena faktor padinya. Yang kedua itu terlambatnya dalam proses pembersihan gulma. Walaupun tanah ini berair, tapi ada beberapa space tanah yang agak tinggi, yang di situ gulmanya berkembang pesat melampaui tingginya padinya. Nah, itu yang kemarin kita alami, sehingga ada beberapa space yang rusak ya, tidak normal karena dominan gulma. Jadi gulma itu sangat berbahaya bagi padi, sangat menghambat proses perkembangan padi. Jadi kesimpulan yang pertama adalah kita harus tanamnya agak rapat kalau kita tanam di lahan yang berair kayak gini. Lebih-lebih kita tanamnya menjelang musim kemarau. Yang kedua, tanamnya harus lebih banyak ya, jangan tanam sedikit karena di sini tidak beranak banyak. Yang ketiga, jangan terlambat dalam hal pemupukan, walaupun ini tanahnya berair ya, harus dipupuk sesuai, harus tercukupi kebutuhan pupuknya. Yang keempat adalah jangan terlambat dalam hal pembersihan gulma, karena itu bisa menghambat pertumbuhan padi. Kemudian tak lupa kita harus beri parit, dan parit ini seharusnya didalamkan, cuma karena biayanya banyak ya, dan saya mengatasi sangat luas sekali tanaman padi saya di area ini, lebih dari 2 hektar, nggak sempat untuk memaksimalkan perawatan di beberapa petakan sawah yang saya, yang termasuk yang agak terlantar ini tanaman padi CL saya ini. Walaupun sebenarnya potensinya sangat besar ya, potensinya sangat besar juga CL ini. Ini seharusnya kita tarik gitu pakai kayu atau pakai ember yang dikasih beton itu, kemudian kita tarik sehingga dalam, kemudian airnya bisa masuk selok atau masuk paritnya. Nah, itu insya Allah akan kita terapkan di musim tanam berikutnya. Ini sahabat-sahabat petani yang kemarin bermasalah dengan kondisi gulma yang banyak, yang di pinggirnya agak tinggi ini ya, sehingga kemudian sedikit kurang bagus perkembangannya. Ini space atau bagian-bagian yang kemarin terlalu banyak gulma, akibatnya inilah padinya jadi mati, dan ini terlambat dalam proses pembersihannya. Ini tanahnya agak tinggi, sedangkan sebelah barat agak rendah, malah yang sebelah barat yang bagus, karena di sini gulmanya yang kemarin mendominasi. Ini jadi pelajaran untuk musim tanam berikutnya. Demikian review kami padi CL 284, semoga hasilnya memuaskan, dan semoga di musim tanam depan, di MT depan, lebih baik lagi dalam perawatannya. Salam satu lumpur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.